Kita lanjutkan belajar kita. Kita masih di suasana Lebaran. Kalau kita lihat dari pengajian kita kan ditutup sebelum Ramadan, dibukanya adalah setelah Ramadan. Artinya kita masih aroma Ramadan. Ada satu budaya baik di negeri kita sepanjang hari raya yang biasa dilakukan masyarakat negeri kita, arus mudik. Yang sesungguhnya arus mudik itu ada maknanya, mereka akan bersilaturahim. Jadi tidak ada budaya silaturahmi itu secara zahir sedahsyat di negeri kita tuh nggak ada. Kita negeri ke negeri manapun nggak ada arus mudik sampai macetnya kayak begitu. Hanya di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang begitu banyak pengen pulang ke rumah, ingin sambung silaturahmi dengan keluarga, apakah mereka sampai kepada tujuan? Apakah hidup mereka semakin indah dalam cinta karena Allah? Ini. Apakah silaturahminya sesungguhnya? Atau setelah pulang balik ke kota ternyata semuanya meninggalkan permusuhan karena rebutan kamar, rebutan motor, rebutan masya Allah macam-macam. Katanya pengen pulang sambung silaturahmi tapi di rumah tambah berantem. Baik, masalah silaturahmi kita akan bahas silaturahmi saat ini singkat. Silaturahmi ini dahsyat. Jadi harus kita yakini silaturahmi kita itu ibadah. Perintah Allah. Tidak kalah pahalanya dengan sholat dan puasa yang kita lakukan. Makanya jangan ragu untuk sambung silaturahmi. Tapi kita harus tahu sambung silaturahmi itu kayak apa sih? Dan siapakah orang-orang yang lebih perlu untuk kita dahulukan untuk disambung? Ibadah silaturahmi. Tapi silaturahmi harus ada tujuan untuk mempertemukan hati agar saling mencintai karena Allah. Tanpa tujuan ke sana bohong, harus demi untuk mewujudkan keindahan cinta karena Allah. Itu namanya silaturahmi batin. Silaturahmi zahir ya saling kunjung mengunjungi, akan tapi hakikatnya silaturahmi batin, hati kita bagaimana dengan sanak kerabat dan saudara. Harus terbangun cinta, maka biasakan kita mendoakan sanak kerabat dan saudara. Kalau seandainya kita tidak sering banyak bertemu, akan tapi pastikan mereka hadir di hati kita. Termasuk kita hadirkan dalam Wirdul Fatih tadi. Di Fatihah yang ketiga jangan lupa kita bawa sepupu kita, bibi kita, ponakan kita dan seterusnya. Kemudian ada hal yang perlu kami ingatkan. Orang yang sering lupa, kebetulan kita di bulan Ramadan membaca satu kitab namanya Al-Kashfu wa Tabyin, yang isinya kitab membongkar tentang ketertipuan orang-orang yang tertipu. Jadi orang tertipu kayaknya benar tapi salah. Di situ ada disebutkan orang-orang tertipu, dan ternyata yang ranking paling banyak tertipunya adalah kelas ulama. Ulama tertipu sampai dibagi menjadi 9 kelompok. Ranking 1 ulama dengan 9 kelompoknya. Banyak ulama tertipu, begini tertipu itu. Sehingga kami sangat senang membaca bukunya Imam Ghazali itu ya, sambil kita belajar agar kita tidak tertipu. Akhirnya cara berpikir Imam Ghazali ini kami kembangkan. Termasuk malam ini kita hadirkan mencermati silaturahmi kita. Jangan jangan kita ini orang tertipu, silaturahminya salah. Ada orang-orang yang sangat perlu untuk kita sambung, tapi ternyata karena ketidakmengertian kita tinggalkan. Ya, orang tua, bapak ibu, ya jelas. Kalau kita sambung kepada bapak dan ibu, double pahala, termasuk silaturahmi dapat, berbakti pada orang tua ada. Anak, ya jelas. Selain daripada itu, anak bapak itu adalah, ya jelas. Ada lagi orang dekat ranking 1. Rank 1. Orang-orang utama dan pertama yang hendaknya kita sambung kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah paman dan bibi kita. Paman dan bibimu ranking 1 itu. Kelas tinggi. Sama siapa? Sama saudara-saudari kita. Bibi paman kita. Bibimu sepangkat dengan ibumu, ayahmu.
Bibikmu itu makom ibumu, pamanmu itu makom ayahmu. Wak, Pak D, Pak Le. Hati-hati di sini. Kita sering tertipu. Bisa silaturahmi jauh ke sana kepada teman sahabat, tapi lupa bibinya nggak didatangi. Bahkan bisa saja di samping rumahnya membangun masjid raksasa, dia bisa membantu ratusan bahkan miliaran, tapi ternyata bibinya sakit, dia tidak tersentuh untuk membantunya, tertipu dia. Padahal kalau dia membantu bibinya lebih gede pahalanya daripada bangun masjid. Ayo, banyak orang tertipu gara-gara bibinya yang ngomong nyelekit saja sudah nggak didatangi. Gara-gara bibinya kalau didatangi pasti mukanya nggak enak, gara-gara dibegituin saja sudah. Dia tidak mengerti silaturahmi itu bagaimana. Nabi menyebutkan laisal wasilu bil mukafi, bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan orang lain. Membalas kebaikan orang itu bukan silaturahmi, walakinnal wasilah, tapi penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuhu, orang yang dijailin, dijahatin, asolaha, malah menyambung. Jadi yang didahulukan seharusnya malah bibik-bibik yang bikin kesel itu. Hati-hati. Di mana bibikmu tinggal? Jangan sampai kita bisa kunjung ke sana kemari, ke Cirebon, ziarah Buya Yahya, bibiknya di samping rumahnya nggak didatangi. Saya tidak bangga itu. Bahkan bisa jadi bolak-balik ziarah baginda Nabi, Nabi nggak senang dengan begitu. Bibiknya nggak didatangi, yang nyuruh datang ke bibik Nabi kok. Mau umroh bolak-balik tuh. Tapi dia lupa bibikmu, pamanmu. Ayo mulai hari ini kita cari kembali di mana mereka. Kadang betul kita bisa membantu orang lain, dengan mudah, sedekah, bantu orang sakit. Giliran yang sakit bibiknya atau pamannya tidak peduli, bahkan berat, pura-pura tidak tahu saja. Termasuk anak ini, hati-hati. Adik, kakak adik. Wah, ini godaannya besar, kelihatannya sepele, kakak adik, ternyata permasalahannya banyak di situ. Coba kalau kita urai hati ini. Kakak adik, ada kakak adik itu yang seayah seibu, ada yang seayah saja, itu saudaramu loh ya. Ini gara-gara ibunya beda saja kayak musuh, kayak gak pernah kenal. Atau bapaknya sama, ibunya beda. Kan bisa saja begitu. Seorang laki-laki punya istri, punya anak dua masih kecil, ibunya meninggal dunia. Dia laki-laki normal menikah lagi dengan seorang perempuan, punya anak tiga, 2 sama 3, 5. Tapi kebetulan istri yang baru ini bukan ibu yang baik, lihat. Seolah-olah anaknya 3 tok, yang 2 seolah-olah nggak dianggap. Bahkan mungkin anak-anaknya dilarang bertemu dengan abangnya. Atau mohon maaf ini, yang paling sering memicu keramaian adalah di saat ibunya yang pertama juga masih ada. Mohon maaf, laki-laki poligami, punya istri pertama, istri kedua. Makanya kalau kita bicara poligami itu bukan masalah syariah dan keadilan saja, bukan itu. Bagaimana antara anak dengan anak nanti tidak bermusuhan. Jadi jangan main nikah saja, apalagi nikahnya di gunung sana, anaknya banyak, tahu-taunya tidak diakui sama yang di kota. Wah, ini kan bahaya ini. Main nikah lompat sana lompat sini. Makanya urusan pernikahan ini adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah. Bukan seenak itu nikah. Tidak ada tanggung jawab. Mohon maaf, nikahnya di gunung sana, punya anak 3, belum dapat surat nikah. Padahal nikahnya dengan ulama sah. Punya anak juga di kota, meninggal dunia dia. Yang dari gunung turun ke bawah nggak dianggap, nggak ada surat, nggak ada ini. Ayo hati-hati. Jangan main nikah saja. Di sini harus perhatikan. Atau oke, sama-sama diketahui, tapi kadang-kadang ibu dengan ibu ini dengan kecemburuan anaknya dibikin musuh. Awas ya, kamu tidak usah kurang sana. Sampai dilarang barangkali. Sehingga kakak adik sama bapak hanya beda ibu bisa bermusuhan. Ini ada loh ya. Maka kami ingatkan. Mungkin ada ayahmu menikah lagi. Mungkin ini, mohon maaf, ini sekedar contoh saja. Mungkin Anda tidak setuju dengan ibu baru itu, lalu lahir anak, tapi anak itu lahir bukan permintaan dia loh ya, dia nggak ada dosa loh ya. Mungkin Anda merasa cemburu dengan ibunya, tapi anaknya adalah anaknya ayahmu loh ya.
Ini sengaja kami ingatkan, ternyata banyak hal semacam ini. Bahkan kelihatannya kelas ustadz barangkali kelas ini nggak memperhatikan adiknya hanya karena beda ibu. Hanya karena beda ibu. Padahal bapaknya sama. Atau beda ayah, ibunya sama. Ayo tolong, nggak usah nengok orang lain, jangan-jangan itu kita. Wow, rajin silaturahmi ke sana kemari sama adiknya nggak mau. Hanya gara-gara apa? Ibunya beda. Ayahnya beda. Naudzubillah. Nah, tolong kita perlu mencermati ini semuanya. Ada mungkin sedih di antara sebagian karena mungkin mohon maaf yaitu tadi masalah kasus ayahnya kawin 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah permasalahan ayah dengan istri-istrinya. Akan tapi urusan anak ini beda. Ini ujian bagi kita untuk bisa menyambung silaturahmi. Di balik silaturahmi ada kelapangan rezeki, keberkahan hidup, segala kebaikan. Pokoknya semakin rajin menyambung silaturahmi kepada mereka, yang paling makmur hidupnya nanti. Kan dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Cuman kadang ibunya sendiri mengajari, awas ya kalau kamu ke sana. Awas ke rumah ayahmu. Ada dia, awas. Apalagi kalau terjadi perceraian. Wah, ini kalau perceraian itu dahsyat lagi. Suami istri punya anak 2, cerai. Anaknya sama ibunya, sudah dendam sama ayahnya. Ayahnya punya anak lagi, menikah lagi, punya anak. Wow, sang ibu juga serah, awas ya kalau sampai kau datang ke ayahmu, aku tidak ridho. Dan jangan temui siapapun, anak ayahmu jangan temui. Padahal ayah saudaranya. Subhanallah. Dari perceraian yang tidak baik ternyata membuahkan keburukan lebih serem lagi. Anaknya jadi bermusuhan. Sekarang masih hidup, giliran bapaknya meninggal dunia. Coba, bapaknya meninggal dunia, rebutan waris. Neraka lagi dibuat. Ternyata memang kita perlu banyak merenung. Maka silaturahmi itu perlu pakai akal juga, akal cerdas. Jangan hanya keliling ke sana, mampir ke sana, ziarah sana. Ternyata ada orang-orang dekat yang lebih berhak untuk kita datangi tapi belum kita datangi. Perlu kita sambung tapi belum kita sambung. Siapa mereka? Bibi pamanmu dan adik kakakmu. Selesai. Tolong cermati ini semuanya. Akan tapi di sana ada juga sebab-sebab silaturahmi itu runtuh. Sebab silaturahmi itu berantakan. Ada beberapa sebab, diantaranya adalah pernikahan. Kadang gara-gara pernikahan semakin jauh dari keluarganya. Maka jadilah orang cerdas, jadikan pernikahanmu itu sebab kalian semakin dekat kepada keluarga dan orang tua. Rumusnya sederhana, hei para suami, dengar hei suami, ajari istrimu itu agar semakin hari semakin baik kepada bapak, ibu dan saudara-saudarinya, bukanmu. Dan hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak, ibunya dan saudara-saudarinya. Karena kalau suamimu itu orang yang baik kepada bapak, ibu dan saudara-saudarinya, dia baik dengan saudaranya, maka dia laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Coba kalau laki-laki itu sama adiknya kurang ajar, sama bapaknya juga nggak bener, sama abangnya kurang ajar, mau menitipkan benih di rahimmu, akan lahir Abu Jahal abad ini. Keluar Abu Jahal, keluar Namrud, keluar Fir'aun. Kenapa? Dia orang nggak bener. Sama wahai para suami, jika istrimu itu semakin hari semakin baik dengan bapak, ibu dan saudaranya, maka dia wanita solehah, tempat yang subur untuk engkau menitipkan benih di rahimnya. Maka sangat bodoh jika suami mengajari istrinya agar tidak baik sama keluarganya. Oh, ada perempuan katanya hadir pengajian merajin, tapi kalau sudah dengar berita mertuanya sama iparnya mau datang, langsung mukanya manyun, langsung dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Ini perempuan-perempuan sampah dia. Dia merusak dia. Kalau dia perempuan istimewa kan berkata, abang, adik mau datang ya sama ibu. Adik siapa? Adiknya abang. Iya, kok tahu kamu? Kan ada yang telepon ke aku. Oh iya. Iya dek. Abang, siapin makan yang enak. Oh gitu, ini istri soleha. Sama sebaliknya ada suami,
Kalau sudah mau kedatangan iparnya, kebetulan ada ceritanya orang cukup, dia kaya, cuman hatinya nggak bener. Jadi kalau kedatangan iparnya itu langsung nginep di hotel, dia protes, maksudnya nggak seneng. Kalau nginep di hotel pengen menyenangkan adiknya biar nggak keganggu, oke sih. Enggak, dia karena nggak seneng, protes. Wah, ini laki-laki dungu itu. Ingat ya, gara-gara pernikahan kadang retak. Maka pastikan dengan pernikahanmu semakin dekat dengan bapak ibu. Istrimu ingatkan, kalau dia mulai kasar dengan ibunya, ingatkan dengan segera, jangan ditunda. Sebab kalau menunda, keberkahan hidup di rumah tanggamu hilang. Kalau di rumah ada orang durhaka, Masya Allah, orang durhaka kepada orang tua itu petakannya kemana-mana. Sehingga para sahabat Nabi itu menjauh dari orang yang disifati durhaka. Kalau ada dengar ada orang durhaka, dia nggak mau dekat-dekat. Jangan-jangan ada musibah datang kepada dia, dia kena. Apalagi istri. Lah kok istri diajari durhaka, berarti dia cari musuh, cari kehancuran. Istrinya durhaka kepada orang tua, ada musibah, suami kena. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ayo mulai hari ini pastikan dengan pernikahan semakin erat, jangan menjadi retak. Kalaupun kita menjamu adik ipar dan sebagainya, seolah-olah kurang rezeki kita. Tapi bukankah sudah dijanjikan oleh Allah itu sambung silaturahmi akan dilapangkan nanti, dan harus yakin disenangkan tuh sanak kerabat dan saudara. Baik, kemudian yang kedua yang menjadi sebab keluarga ini berantakan lagi apa? Peninggalan orang tua, warisan. Serem warisan itu. Rebut waris kakak adik. Kalau yang namanya warisan itu yang gede setannya, bukan peninggalannya. Dan subhanallah nih, setannya gede banget, setan warisan ini. Sehingga kadang yang berebut waris bukan saja orang kaya, bukan orang melarat nyungsep berebutan meja patah kaki loh ya. Yang penting aku masuk neraka. Nggak gede yang direbutkan, tapi ramainya luar biasa. Panci, bak, cangkul barangkali, rebutan, naudzubillah. Sebab memang yang gede setannya. Hati-hati, tolong dengar, jangan-jangan itu adalah kita. Hati-hati. Perebut waris ahli neraka berjalan di atas bumi. Perebut waris adalah ahli neraka berjalan di atas bumi. Sebab orang yang berebut waris itu telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. 1 saja cukup untuk masuk neraka, apalagi 3 dosa. Apa dosa 3 itu? Yang pertama, dosa mengambil hak saudara. Yang kedua, dosa mutus tali persaudaraan. Yang ketiga, dosa nyakiti orang tua. Sebab kalau ada seorang abang nyakiti adiknya, berarti nyakiti ayahnya. Durhaka, serem. Dan yang berebut waris itu kadang bukan orang bodoh, orang alim, kiai meninggal dunia punya anak 2 ustadz muda, ternyata rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Kelas ustadz tuh ribut sama adiknya, adik kenapa kau jualan? Bakwan, aku sudah jualan. Kenapa kau jualan juga? Kurang ajar kau. Belum lagi mengkena aku baju koko segala macam, ribut dok. Bahkan karena rumahnya adik di sini, rumahnya abang di sini, pintu gerbangnya kan satu. Nyuruh santri agar jaga di gerbang. Pokoknya kalau tamu jangan berumahnya adik, biar ke saya dulu. Sebab apa? Takut pisangnya pindah ke rumah adiknya. Wah, itu urusan pisang. Silaturahmi, urusan fulus dunia. Dan anehnya lagi, ini yang paling serem. Yang biasa rebut waris itu yang paling pinter kadang, yang paling alim di situ. Dan yang paling ahli ibadah, rajin puasa, rajin zikir. Hati-hati yang suka zikir tapi tidak menjaga hatinya. Suatu ketika ada 5 bersaudara ngadep kepada kami itu. Katanya minta petunjuk, Bu ya, kami keluarga orang tua baru meninggal, minta petunjuk tentang waris. Kami belum ngomong, satu mewakili. Assalamualaikum Bu ya. Memang harus Bu ya, waris harus segera diberesin, Masya Allah. Cerita dia, pakai Al-Quran dalil, pinter dia. Lah karena sudah pinter kan senang. Sebuah keluarga sudah ada yang alim, sudah ngerti hukum waris. Akhirnya kami sampaikan, keluarga anda insya Allah aman karena sudah ada yang punya ilmu, silahkan insya Allah. Kita tutup Fatihah bubar. Setelah itu pergi mereka, balik 2. Duh Pak, kok balik lagi? Iya Bu ya, 2 adik saya sama abang saya banyak ngomong tadi. Terus kami berdua mewakili adik-adik saya. Mewakili gimana? Mau ngomong Bu ya, kami tidak berani ngomong di rumahnya, di depan abang. Abang yang paling banyak ngomong tadi Bu ya,
dia yang paling suka jual-jualan. Waduh, yang paling jahat, yang paling alim rupanya, yang punya hafalan Quran kadang-kadang. Hati-hati, Anda tertipu tuh. Kan biar kita ngomong, orang tertipu. Rebutan waris gak sadar. Yang paling alim, bahkan anehnya di saat dengar begini meledak, kayaknya iya paling mangkuk, iya dia yang rebutan waris. Subhanallah, serem banget dunia waris ini. Kayaknya paham, diajak ngomong tuh iya masya Allah betul, bahaya, astagfirullahaladzim, dia yang rebut waris. Hawa nafsunya sudah. Maka insya Allah ini ahli surga semuanya. Tolong jangan sampai ada rebut waris di rumah kita. Maka dari itu, jika lagi pembagian waris di rumah Anda, pastikan Anda tidak mengangkat suara. Kalau Anda mengangkat suara, Anda langsung jadi syaitan saat itu, menjadi sebab mereka berantakan. Kemudian juga diantaranya adalah pasangan itu bahaya sekali. Jadi tolong kalau ada pembagian waris, istrimu lagi ada pembagian waris, sampaikan pada istri, wah istriku tolong jangan ambil barang haram, jangan dimasukkan ke rumah kita serupiah pun barang haram. Sama seorang istri kalau dengar suaminya pembagian waris, tolong agar diwanti-wanti, diingatkan, abang jangan dibawa ke rumah barang haram. Oh, pasangan tuh mempengaruhi loh ya. Kita juga pernah membagi waris 7 orang berkeluarga, sudah selesai ini tokonya ini oke, bismillah, pasti ada kurang lebihnya loh ya. Ya, tapi dengan begini harus ada kesepakatan, aman. Sepakat, alhamdulillah, selesai. Fatihah. Kita pindah ke meja sebelah lagi makan. Karena rumahnya dekat. Rumahnya tidak berjauhan. Ada telepon, Buya, ada yang mau ngomong, Buya. Siapa? Adik salah satu yang di sini tadi. Waalaikumsalam, Buya. Ada apa ini? Buya, mohon maaf. Pembagian warisnya dipending dulu. Sudah sepakat kok dipending. Saya berputar-putar otaknya, jangan-jangan ini ada sesuatu ini. Betul. Sampai pulang ke rumah ketemu syaitan pakai kopiah putih, Pak Haji suaminya. Setan pakai kopiah, Pak Haji suaminya dia. Yang nyuruh mending itu dia. Nah, ini pengaruh istri dan anak. Suami mempengaruhi, hati-hati, bagian waris kadang-kadang terjadi. Kita sudah menduga ada apa kira-kira di rumah. Betul, terungkap setelah itu suaminya yang paling keras. Hanya suaminya menginginkan toko di sebelahnya, pokoknya Pak apa itu, tidak mau harus itu ini nih. Ajib, subhanallah. Ya, waris, pembagian waris besar juga pengaruhnya. Hati-hati jangan sampai ada perebutan waris. Dan kadang yang berebut waris itu nggak tanggung-tanggung, ibunya sendiri ya, ngerusak waris anaknya. Hati-hati. Janda muda kaya raya, suaminya meninggal dunia. Karena suaminya kaya, dia dimanja dengan uang sehingga nggak ngerti kerja. Setelah suaminya meninggal dunia, dia ingin menjaga harta ini, maksudnya pengen mengembangkan tawaran bisnisannya, habis duitnya saat duit anak yatim hilang. Atau mungkin dia berhak untuk menikah lagi setelah masa iddah selesai, ketemu suami nggak bener, harta anak yatim dihabiskan. Hati-hati. Atau dia sendiri karena seneng foya-foya, lihat harta anak sendiri dihabisin. Oh, jahat ini kelihatannya ibu. Makanya punya anak yatim, tolong selesaikan harta anak yatim, wahai ibu solehah, janda-janda baik, tolong hati-hati, jangan sampai harta anakmu kau makan neraka. Ini waris seperti itu, mengerikan. Dan sebaik-baik waris segera dibagi. Sebaik-baik waris segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Menunda waris bermasalah. Semakin lama semakin banyak setan bagi. Bahkan mayat belum dikubur kalau perlu sudah dibagi. Oh, dahsyat. Masih sejuk, hati belum bermusuhan, masih sejuk, masih sendu, sedih, ibunya meninggal. Insyaallah ya, tengok di rumah masing-masing. Kadang rugi loh ya, sampai orang, suatu ketika ada orang kebetulan dari daerah sini, daerah gunung sini, apakah Majalengka atau Kuningan lupa. Cerita tukang, waktu kita cerita waris itu menceritakan, pernah saya itu kerja bawa truk yang orang suruh ke bawah ke kota, ke Cirebon sana. Untuk apa? Yaitu Buya, suruh ngambil harta, ngambil lemari, ngambil meja, terus iya rebutan sama adiknya di bawah. Pokoknya dibongkar langsung suruh naikkan. Saya bingung, setelah naikkan
biaya nyewa truk sama tukang lebih banyak daripada harga meja. Mejanya meja rayapen, mejanya pada patah kaki, lemari rayapen. Ajib, subhanallah, ajib. Kalau orang pengen masuk neraka bayar sampean. Bahkan kadang yang suka merebut waris tadi senang umroh loh, itu namanya orang mondar-mandir ke Mekah, ke neraka lewat Mekah. Selesai ya masalah waris. Kemudian saya tambah lagi, menjadi sebab permusuhan tanpa disadari adalah seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuki'a, syaitanu yuridu ayyuki'a, yuridu syaitan, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Setan itu ingin membuat orang ini bermusuhan fil khamri, dalam minuman keras, mabuk. Jadi mabuk itu yang ribut, bukan saja yang mabuk hilang akal, yang enggak, pengaruhnya kepada di rumah itu. Sehingga kalau di rumah ada pemabuk, alamat kemesraan akan hilang, keindahan akan hilang. Selanjutnya apa? Wal maisir, judi. Judi itu dosa besar. Judi dosa besar dan menjadi sebab rumah tangga panas. Kalau di rumah ada yang judi, ketahuilah kebahagiaan akan segera sirna. Karena memang begitulah setan bisikkan dengan perjudian. Judi, judi, judi. Judi dosa besar, bukan dosa biasa. Dosa besar judi. Dan judi hari ini lebih dahsyat, bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh mau berjudi itu Masya Allah nunggu ada tinju, taruhan tinju, taruhan main bola, adu jago. Tapi hari ini lebih canggih lagi, karena setannya cerdas, maka menuju neraka diperbanyak oleh setan. Sekarang kan ada judi online. Oh, serem judi online, Masya Allah. Makanya jangan meremehkan, biarpun 5.000 judi, dosa besar. Dia membayar, menanam 5.000 untuk judi, dosa besar. Dan segala macam bentuk perjudian. Sekarang judi online, oh serem. Dan hati-hati, judi online itu luar biasa. Yang melakukan judi kadang-kadang, naudzubillah, kapan waktunya? Dia main judi online di tengah malam, jam 3, habis tahajudan, masih di atas sajadah, tangan kirinya megang tasbih, kanannya megang handphone, mencet judi online. Pakai kopiah imamahan. Loh, ini kenyataan, ini ada modelnya, sampai nangis-nangis dia kelas ustadz. Lah kok bisa gimana? Gak tahu. Imannya hilang di mana? Wong dosa gede kok. Berarti ini ustadznya ustadz hanya pengen lihat orang ustadz, di dalamnya adalah kehancuran. Takutlah kepada Allah. Rumah tangga akan berantakan dengan perjudian. Dan dari kecil 5.000, 10.000, 20 terus akan berkembang. Hancur. Ini saja yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah rumah kita terbebas dari judi, dari minuman keras, dari rebutan waris. Yang ada adalah indah dalam cinta karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.